Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa like, yang bisa share, dan juga bisa subscribe. Jangan lupa komen di bawah kalau Anda merasa video ini sangat bermanfaat, ya. Dan saya bersyukur bahwa video-video saya sudah dinonton lebih dari 100.000 subscribers, dan saya bersyukur bahwa banyak juga penonton, subscriber saya yang juga bisnisnya semakin bertumbuh, semakin berkembang. Saya sangat bersyukur dan semoga tips saya bisa terus membantu Anda sehingga bisnis Anda semakin terus maju, ya. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai 5 strategi kompetitif supaya Anda bisnisnya tidak kalah bersaing dengan orang lain. Ada 5 strategi yang harus Anda kuasai, kompetitif strategi yang harus Anda kuasai supaya Anda bisnisnya tidak kalah bersaing dengan orang lain. Zaman sekarang zamannya kompetisi. Semua bisa masuk dari manapun, ya. Mau siapapun juga bisa. Bahkan kalau Anda punya channel YouTube pun Anda juga mungkin banyak kompetitornya, ya. Nah, semua bisnis ada, mau di bisnis jasa, di bisnis online, di bisnis produk apapun, semuanya kompetitor. Nah, jadi sebagai pebisnis, pastinya kalau kita tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, apa yang akan terjadi kepada bisnis Anda? Bisa jadi bisnis Anda semakin hari bisa kalah, ya kan? Bahkan kalau kita tidak tahu strategi-strategi yang terbaru, tidak tahu tren yang terbaru, tidak tahu perilaku customer dengan gaya terbaru, kita akan ketinggalan. Ya, nah jadi ada 5 hal yang harus Anda kuasai supaya Anda bisnisnya terus berkembang, terus bertumbuh, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Saya akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe dulu di channel saya, Coach Hendra Hilman, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda yang Anda pikir mereka bisa bermanfaat dengan pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah, yaitu Anda harus mengerti customer behavior atau perilaku customer. Perilaku sekarang customer itu sangat berbeda, ya, dengan mungkin setahun yang lalu juga sudah berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita lihat, ya, sekarang kalau orang ya, ini calon customer ya, waktu ya mungkin nggak terlalu lama juga, bisa jadi mungkin tahun lalu atau mungkin tahun ini, bahkan awal tahun, ya, orang masih mencari lewat Google. Sekarang juga mungkin masih mencari lewat Google, ya, mungkin cara apa gitu kan, cara membuat ini atau cara pesen ini atau cara pesen produk ini, cara beli kue yang enak mungkin di kota mana gitu kan, kota Bandung atau kota mana, Anda ketik di Google, ya. Cari kafe yang enak di kota sama Anda gitu kan, orang ketik di Google, ya. Tetapi sekarang ternyata nggak seperti itu. Customer mungkin ya oke, ada beberapa yang mungkin masih ketik, tapi ada beberapa yang mereka tinggal buka TikTok aja. Dan di situ banyak sekali review kafe, review tempat-tempat bagus, review makanan-makanan bagus juga di situ ada. Dan orang bisa dapetin semua. Ya, itu adalah salah satu tren, salah satu kebiasaan orang yang berbeda. Mereka tidak mencari, mereka lebih senang disuguhkan, ya, lebih dimanjakan. Nah, ini berarti adalah hal yang harus kita perhatikan sebagai pebisnis. Kalau saya terus-terusan membuat, misalnya saya punya bisnis online, ya, ataupun saya punya bisnis apapun lah, Anda punya bisnis, dan Anda promosinya masih di website mungkin, atau punya landing page, tapi Anda mengharapkan customer yang ketik baru dapat bisnis Anda dan sebagainya, mungkin itu ada beberapa yang masih bisa. Ya, mungkin masih bisa efektif, tetapi bukan hanya lihat ke sana. Sekarang orang sudah punya tren yang berbeda, sudah punya cara yang berbeda. Customer sudah punya channel yang berbeda, terutama customer yang mungkin mengikuti tren, ya, dan mereka update terus. By the way, kalau kita punya bisnis kan targetnya adalah customer yang sekarang ke depan, ya. Yang boleh nggak kita punya customer yang masih zaman dulu? Ya boleh aja. Cuma sekarang customer lebih suka mana? Berubah sesuai dengan gaya sekarang ke depan atau stick dengan gaya lama. Kalau Anda lihat, perhatikan, radio yang tidak berubah atau bisnis-bisnis yang tidak berubah akan jadi dinosaur, akan punah. Ya, karena perilaku customer sudah berubah, dan kalau kita stick terus, sulit. Saya dulu seminar, wah, semuanya seminar awal-awal saya menjalankan bisnis coaching, saya seminar terus. Coba sekarang peralihannya kemana? Udah nggak seminar lagi. Mungkin sekarang udah nonton YouTube, sekarang udah orang ada Zoom, presentation, webinar dan sebagainya. Itu peralihan customer behavior. Jadi Anda harus tahu, apapun bisnisnya Anda, jadi harus tahu customer itu berubah.
Dan kita harus tahu di bisnis Anda, customer berubahnya kemana. Ya, orang sekarang beli sayur. Ya, orang dulu mungkin masih ke pasar. Ya, mungkin masih sekarang ada yang ke pasar. Tapi orang yang simple, yang mungkin mereka lebih teredukasi dan aware, atau mereka lebih fokus produktivitas waktu, dia pesan aja lewat satu aplikasi, lalu sayurnya dianterin. Ya, atau buahnya dianterin, produknya dianterin. Tinggal pesan aja. Satu aplikasi bisa langsung pesan dan diantar ke rumah. Kan nggak usah ke pasar, buang waktu dan sebagainya. Itu adalah perilaku customer nomor 1. Nah, ini aja kalau Anda tahu benar-benar, Anda benar-benar bisa lebih jelas lagi, spesifik lagi target strateginya seperti apa. Maka penting nomor 1, ya. Mungkin video ini akan panjang, tapi basically saya ingin Anda supaya Anda benar-benar mengerti. Itu pertama. Nomor kedua, ternyata supplier juga makin banyak. Supplier produk atau jasa itu juga makin banyak, ya, berkembang terus. Dulu mungkin kalau kita lihatlah, sekarang kita misalnya deh ketik jasa pasang wallpaper contoh. Ya, begitu ketik jasa pasang wallpaper atau ketik apa jasa untuk misalnya jasa untuk translate bahasa gitu kan. Wah, banyak banget di sana. Jasa untuk bikin desain thumbnail, untuk bikin desain landing page, banyak banget. Anda tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Begitu banyaknya supplier. Jadi buat customer, mereka punya bargaining power sekarang, ya. Dan untuk pebisnis, ya, Anda kalau misalnya mau milih sesuatu, ya Anda banyak pilihan. Jadi dengan supplier semakin banyak, ya, customer semakin selektif. Kalau Anda sebagai pebisnis, apa yang harus Anda lakukan? Ya, jadi Anda juga diperbandingkan dengan yang lainnya. Anda salah satu supplier A, iya. Anda misalnya pembuat kue. Ya, bikin kue cheesecake. Ya, saya suka cheesecake sih. Ya, jual cheesecake. Banyak juga yang bikin cheesecake. Banyak juga yang bikin kue-kue cantik, yang lucu-lucu, yang banyak ada macam-macam gitu kan. Sekarang mau Natal nih, ya, Christmas hampers. Banyak orang yang jual Christmas hampers. Saya pilih di Instagram banyak, di Google banyak, semuanya banyak. Pusing jadi sebagai customer, pilih yang mana? Ya, balik lagi. Kalau mereka punya waktu, ya mereka akan lihat yang benar-benar bagus. Kalau mereka nggak punya waktu, mungkin mereka bisa dapat, mungkin mereka kenal Anda, ya referensi dulu mungkin itu pilihan pertama. Tapi belum tentu juga. Gaya customer sekarang nggak seperti gitu. Tadi saya udah bicara, tips pertama, gaya customer juga beda. Mereka juga akan lihat yang mana yang kira-kira cocok untuk mereka. Belum tentu. Ya mungkin kalau Anda beruntung, ya Anda dipilih gitu loh. Kalau nggak beruntung, bisa jadi mereka pilih yang lain. Yang persepsinya menurut customer, di mata customer, lebih keren, lebih bagus, lebih elegan, dan sebagainya. Tergantung produk Anda ya. Ini saya cuma ngomong tentang kue, cheesecake. Belum tentu tentang itu. Kalau Anda salon, ya Anda harus lihat salon makin banyak. Ya, dan berbagai macam variasi dan berbagai macam gaya dan sebagainya. Itulah supplier semakin banyak, customer berubah dan semakin selektif. Anda harus seperti apa? Coba pikirkan sendiri, ya. Oke, tapi intinya ini adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis. Saya hanya memaparkan saja, ini adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan. Maka jangan sibuk terus ngurusin di dalam bisnis. Ini harus dipikirkan. Kalau nggak, bisnisnya ketinggalan. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 ini keren. Nomor 3 ini bahaya. Ini ancaman. Ancaman dari pemain baru. Nah, ini dia nih. Wah, karena kompetisi begitu banyak dan orang yang main baru pun juga bisa baca strategi Anda. Jangan dikira orang itu bisa baca strategi Anda karena semua terbuka, semua transparan, semua. Anda promosi di Instagram, Anda promosi di Facebook, Anda promosi dimanapun, orang bisa baca strategi Anda. Begitu juga pemain baru, mereka bisa baca strategi Anda. Nah, kalau ada pemain baru yang masuk, bisa jadi orang sekarang tergantung dia. Ternyata dia bisa iklan juga, dia bisa bikin persepsi marketing yang bagus, positioning yang jelas. Banyak juga pindah ke sana. Makanya jangan heran kalau banyak pemain baru yang ternyata sekarang banyak orang cari. Justru orang, karena gini, perilaku customer seneng cari yang baru, seneng sesuatu yang baru. Kalau Anda gitu-gitu aja, Anda punya produk makanan, resto, punya kafe dan sebagainya, tapi menunya tidak pernah diupdate. Ya gitu-gitu aja. Terus produknya itu-itu aja. Paling variasinya ya mungkin rasa atau seputar itu deh. Ya kalah dengan pemain baru. Di mana customer seneng cari yang baru, itu kan nature-nya customer, seneng cari yang baru, Anda tidak berubah. Customer
cari yang baru, perilakunya berubah supaya lebih banyak, kita tidak berubah, pemain baru lebih banyak. Hati-hati. Ya maka banyak pemain besar itu mereka tidak melihat ada pemain baru yang ternyata wah dari bawah set sampai ke atas. Itu luar biasa pemain baru. Karena buat mereka nothing tulus. Hajar aja begitu. Yang penting saya punya otentik. Punya originality. Gua pokoknya begini. Inilah saya. Ini benar-benar saya punya. Ini karakter saya seperti ini. Nah, inilah. Maka kalau Anda lihat di TikTok, ya, itu banyak banget orang-orang yang personal brandingnya main banget. Dan kalau Anda pemain lama, wah, saya tuh kalau di YouTube, wah misalnya contoh, wah kalau saya di YouTube tuh banyak gitu, termasuk saya juga belajar gitu ya. Kalau di YouTube mungkin saya bisa banyak subscribersnya, misalnya contoh. Tapi di TikTok belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain di sana. Jadi intinya banyak pemain-pemain, bukan hanya ini kayak saya cuma ngomong TikTok, bukannya di TikTok ya. Di apapun, di channel apapun, di Instagram atau dimanapun Anda, Tokopedia apalagi. Ya kalau kita mainnya hanya di Tokopedia, di marketplace segala macam, kita tahu nggak setiap hari pemain baru berapa banyak yang masuk ke Tokopedia? Dan Anda tahu nggak mereka juga bisa melakukan apa yang bisa Anda lakukan? Hati-hati juga. Ya, jadi intinya tips saya adalah ya kadang-kadang di tips-tips video saya memberikan Anda encouragement, memberikan Anda semangat baru, strategi baru. Kadang-kadang juga saya memberikan Anda satu hal yang positif supaya Anda bisa berkembang dan lebih besar bisnisnya. Tapi satu sisi, saya sebagai business coach, saya juga ingin agar Anda juga melihat seperti ini karena this is realistis. Ini realitanya. Ya kita nggak bilang, wah bisnisnya bisa berkembang. Yes, betul, kita sangat optimis, bagus. Tapi kita juga harus wise. Kita juga harus lihat kanan kiri, strategi mereka gimana, kompetitor begitu banyak. Kita harus bisa lihat itu juga. Ya, kalau kita terlena dengan, wah oke lah, udah bagus kok, penjualan udah naik nih, kita bisa shift ke sini. Iya, hati-hati. Ya, ini pemain baru bahaya. Itu nomor 3. Nomor 4. Ya. Nomor 4 bagaimana? Nomor 4 ini penting juga. Ya. Nomor 4 adalah ada produk substitusi. Produk substitusi. Nah, produk substitusi adalah customer Anda bisa pindah ke produk itu dan nggak beli ke produk Anda lagi karena mereka tersubstitusi dengan produk tersebut. Contoh, saya dulu biasanya ke salon kalau mau cukur rambut, tetapi dengan adanya barbershop, ya saya pindah tidak lagi ke salon, saya ke barbershop dan nggak pernah, udah lama banget nggak pernah ke salon lagi karena tersubstitusi dengan produk yang baru. Nah itu, coba pikirkan, Anda merasa begitu nggak? Kok tiba-tiba customer nggak beli ke saya? Kenapa? Mungkin customer Anda sudah punya produk lain yang Anda tersubstitusi, jadi kalah gitu. Udah nggak zaman lagi misalnya begitu. Ya kayak dulu misalnya, orang jualan DVD, orang sekarang udah nggak nonton DVD lagi, mungkin udah nonton yang lain, kita nonton YouTube, atau mungkin nonton Netflix dan sebagainya, sudah tersubstitusi dengan itu. Nah hati-hati juga gitu kan? Ya, nah jadi ini juga bahaya, hati-hati. Maka kita harus lihat, ya punya sense juga, punya kepekaan juga. Setiap lihat ke mungkin sambil sambil kita ya brainstorm juga dengan tim Anda atau dengan coach juga, dengan mentor Anda bisa brainstorm, ya tukar pikiran. Tujuannya apa? Supaya melihat ya perilaku customer beda. Kedua, supplier tambah banyak. Ketiga, apalagi tadi tuh. Ketiga apa? Pemain baru makin banyak. Keempat, ada produk substitusi. Dan nomor 5 ini juga penting, ya perang antar kompetitor. Nah, maka banyak yang nanya sama saya, Coach, aduh saya perang harga sama kompetitor, Memang begitu. Dari zaman dulu, zaman klasik, zaman dinosaur juga mereka berperang untuk memperebutkan ya satu area, satu teritori gitu. Mungkin mesti perang, ya memang perang. Ya itulah di bisnis. Ya kalau Anda nggak mau perang ya jangan bisnis. Ya udah aja di rumah gitu kan, santai. Ya namanya juga bisnis. Bukan hanya bisnis saja. Kita bekerja ya sebagai karyawan, kita juga kompetisi. Ya, mungkin banyak sekarang lagi apply untuk kerjaan dan sebagainya. Itu juga kompetisi. Perusahaan cari karyawan yang tepat, Anda pun juga cari perusahaan yang tepat. Dan semua juga kompetisi. Nah, inilah
Ada 5 hal ini yang harus Anda pikirkan. Nah, gimana dong cara mengantisipasinya dengan 5 hal ini? Pertama, Anda harus kuatkan brand Anda. Betul-betul kuatkan brand Anda. Ya, konsistensi kuatkan brand Anda. Kedua, Anda harus benar-benar jaga, maintain customer-customer Anda. Ya, kalau yang loyal Anda maintain lagi, Anda mungkin treat dengan baik, Anda benar-benar berikan mereka service yang terbaik. Karena itu satu-satunya jalan adalah customer-customer Anda. Itulah resources Anda. Ya, dari customer-customer yang A, saya sebutnya A. A itu artinya mereka bagus, asik lah gitu loh. Bisa mereferensikan, mereka belinya banyak, mereka loyal. Itu customer-customer yang harus Anda fokuskan, maintain. Gitu ya, itu paling penting. Dan nomor tiga juga sangat penting. Anda harus selalu ya menciptakan sesuatu inovasi yang baru. Selain Anda menguatkan brand Anda, otentiknya Anda, originalitasnya Anda, ya, Anda juga harus ciptakan sesuatu yang baru. Karena customer ingin sesuatu yang baru. Dan inilah yang paling penting. Inilah yang penting, yaitu Anda harus punya mentor. Harus punya seseorang yang di luar Anda, yang di luar 360-nya Anda, sehingga Anda bisa jalan, memutuskan, memikirkan sesuatu yang strategis. Karena ada orang yang selalu mendampingi Anda dan lihat itu. Tapi tergantung, it's your choice. Kalau Anda bisnisnya mau semakin lebih maju, semakin lebih berkembang, ya Anda bisa pikirkan itu semua. Tapi it's the choice is yours, ya. Dan kabar terbaik buat Anda semua yang nonton video saya adalah tanggal 27 Desember ini saya akan mengadakan sebuah webinar yang berjudul Financial Breakthrough dan Strategi Bisnis 2021. Ya, saya akan membahas ini lebih detail lagi. Ya, kalau Anda yang mau join, nanti bisa cek di link di bawah. Ya, Anda bisa follow Instagram saya @hendrahilman. Anda bisa follow dan Anda bisa ikuti webinarnya. Ya, harganya sangat-sangat terjangkau banget. Ya, cuma 50.000 saja dan Anda bisa dapatkan apa yang tadi saya jelaskan dan lebih detail lagi. So, sukses untuk Anda semua. Take care, selalu semangat. Ya, selalu berinovasi, kuatkan brand Anda selalu. Saya Coach Hendra Hilman, take care, salam pengusaha.